Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya untuk kita semua yang berada dimanapun. Terima kasih telah mendaftar dan meluangkan waktu pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Enta Fadila Tapisa dari Indonesia Mengglobal yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir. Boleh yuk meluangkan waktunya untuk tulis nama dan asal di kolom chat. Jadi kita bisa sama-sama kenalan teman-teman semua dari mana. Oke, pada hari ini apakah teman-teman sudah tahu tema, topik, serta pembicara kita pada hari ini? Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai kontribusi untuk Indonesia. Baik jadi teman-teman yang ingin menjadi awardee maupun telah menjadi awardee, semuanya tentu penting ya untuk mengetahui apa kontribusi kita untuk Indonesia. Nah, di sini sudah ada dari Sumatera Selatan, dari Palembang, dari Bekasi, Atambua, NTT, ada yang dari Malang, Jayapura, Sulbar, Surabaya, Riau, Jakarta. Oke, lengkap banget ya. Ada Riau juga. Oke, ada dari Malang, ada dari Tangerang, Bandung. Semuanya lengkap dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di webinar Mengglobal dengan LPDP episode 2, Kontribusi untuk Indonesia. Topik kontribusi untuk Indonesia ini bertujuan untuk menginspirasi awardee dan calon awardee LPDP mengenai kontribusi pasca studi untuk Indonesia. Apalagi seperti yang kita tahu bahwa salah satu poin di esai LPDP adalah rencana kontribusi. Jadi penting sekali untuk kita semua mengetahui rencana kontribusi apa sih yang terukur serta matang beserta nanti realisasinya di Indonesia. Nah, Mengglobal dengan LPDP merupakan series webinar dari Indonesia Mengglobal dan USA Teman LPDP untuk membantu kita semua, para pendaftar LPDP, untuk mempersiapkan diri dan nantinya akan terdiri dari berbagai episode. Jadi, ke depannya, insya Allah di bulan Maret kita akan ada seleksi bakat skolastik. Jadi, nanti teman-teman udah bisa mendaftar dari sekarang. Nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya menaklukkan seleksi bakat skolastik. Jadi stay tune di Indonesia Mengglobal dan at USA Teman LPDP untuk informasi yang lebih lengkap. Nah, untuk memulai acara pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Mas Jody Hardi selaku Presiden Indonesia Mengglobal tahun 2024-2025. Kepada Mas Jody, disilahkan. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat Suara saya pagi. kedengar ya? Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya dari berbagai provinsi, dari berbagai daerah di Indonesia dan bahkan dari luar negeri. Um, Perkenalkan saya Jody. Sekarang akan memimpin Indonesia Mengglobal untuk setahun ke depan. Dan saya sangat senang sekali ya, senang banget teman-teman kita bisa ketemu pagi ini di webinar series Mengglobal dengan PDP yang kedua, judulnya Kontribusi untuk Indonesia. Mungkin pertama-tama saya juga ingin menyapa dua pembicara kita yang sudah hadir di sini. Ada Biru Anjani dan juga Sergi Taslulu. Iya, Biru ini juga salah satu teman saya. Kita ketemu kemarin pas kita studi di Amerika dan memang saya kenal dan pencapaiannya luar biasa ya, sangat menginspirasi. Dan juga ada Pak Sergi juga yang sudah banyak berkontribusi untuk komunitasnya dengan bahasa Inggris. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk nanti menyimak dan juga semoga bisa terinspirasi untuk berkontribusi untuk Indonesia. Jadi series Mengglobal dengan PDP ini merupakan salah satu program kita yang pertama dengan berkolaborasi dengan USAID teman LPDP. Kita tahu LPDP itu salah satu beasiswa yang cukup apa ya membuat impact dan membuat mengubah hidup banyak anak-anak Indonesia ya, orang-orang Indonesia.
Dan pastinya kontribusi-kontribusi seperti yang dilakukan salah satunya dua pembicara kita juga sangat-sangat layak untuk diketahui ya kisahnya gitu. Jadi itulah kenapa kita mencoba untuk menggali sisi kontribusinya gitu. Kalau biasanya kita udah banyak apa mengeksplorasi tentang seleksi LPDP, kemudian kehidupan di sana. Nah, ini kita ingin mencoba mendengar ya kisah-kisah pasca atau ongoing contribution dari dua awardee LPDP ini. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu, Indonesia Mengglobal itu kita adalah sebuah platform yang untuk memberdayakan orang-orang Indonesia ya yang ingin atau punya cita-cita untuk mengglobal gitu. Jadi melalui studi, melalui karir profesional, dan kita punya beberapa program. Teman-teman mungkin juga udah pernah dengar kita salah satunya ada program mentorship. Em, itu kita dibagi dua ya. Jadi ada yang buat S2 nanti sekitar bulan April Mei pembukaannya, dan juga yang untuk PhD bootcamp itu sekitar bulan Oktober November lah. Jadi teman-teman mungkin banyak yang udah tanya di DM gitu ya, kapan program mentorship bakal buka. Nah, itu nanti teman-teman bisa tetap pantau Instagram dan sosial media dari Indonesia Mengglobal dan sekitar bulan April Mei lah untuk yang mentorship program. Kita juga punya banyak artikel, teman-teman bisa akses di website kita indonesiamengglobal.com. Itu banyak banget kisah-kisah teman-teman kita orang Indonesia yang ada di luar negeri, dan semoga bisa memberikan pengetahuan dan juga inspirasi juga sih gitu. Ya finally intinya kalau dari saya mewakili Indonesia Mengglobal mengucapkan terima kasih dan juga berharap teman-teman bukan hanya terinspirasi jadi melihat dari luar, tapi juga setelah webinar ini teman-teman bisa melihat ke dalam diri juga sih. Intinya kita punya interest apa, skill apa, dan juga um, apa hasrat dan cita-cita apa untuk negeri kita ini Indonesia gitu yang bisa kita kontribusikan. Kalau misalkan Biru dan juga Sergi ini bisa berkontribusi, kita juga pasti bisa gitu ya. Oke, oke. Terima kasih juga untuk teman-teman Indonesia Mengglobal dan juga dari USA teman PDP yang udah membantu dan berusaha untuk mewujudkan program-program kita, termasuk salah satunya series yang baru ini. Paling itu aja, teman-teman. Makasih. Semoga enjoy dan banyak belajar pagi ini. Makasih, Dila. Balik. Oke, terima kasih banyak Mas Jody atas sambutannya. Akhirnya kita sampai juga nih ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi dari para pembicara kita. Seperti yang Mas Jody sampaikan tadi ya, kita harus mengetahui apa sih kontribusi kita untuk Indonesia, dan kalau misalnya speaker kita pada hari ini bisa memberikan kontribusi, tentunya kita juga pasti bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia. Nah, bersama kita saat ini telah ada Kak Biru Anjani. Halo Kak Biru. Halo Dila, selamat malam, selamat pagi. Oke, selamat malam waktu US ya Kak ya. Sekarang di Iya, US jam berapa Kak? jam 9 malam, hari Sabtu. Jam 9 malam hari Sabtu. Jadi malam minggunya ya Kak ya, dilengkapkan untuk Indonesia Global dan USA teman LPDP. Terima kasih Iya, banyak Kak Biru. Kira-kira sekarang berarti di semester berapa atau mungkin ada kesibukan kah? Lagi kelas sekarang atau... udah masuk semester akhir. Sebenarnya kalau di kampusku itu kita sistemnya nggak semester, tapi kuarter, per 3 bulan sekali. Nah ini udah masuk 2 kuarter terakhir menuju wisuda. Gitu. Sebentar lagi ya Kak ya. Jadi Sebentar lagi, proses menghitung bulan. untuk kontribusinya akan semakin cepat kayak gitu. Tapi kalau saya lihat dari CV-nya, Kak Biru ini tuh udah mencicil rencana kontribusinya bahkan dari saat kuliah. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu atau mungkin masih tahunya sedikit, Kak Biru merupakan awardee LPDP di program Master of Public Policy di Harris School of Public Policy, University of Chicago. Jadi salah satu universitas top dunia. Selain itu, Kak Biru adalah seorang founder Bengkel Policy yang menyediakan podcast untuk teman-teman yang tertarik di bidang ekonomi, politik, edukasi, dan lain sebagainya. Jadi Kak Biru juga ternyata merupakan staf magang di World Bank
dan United Nations yang berfokus pada pengembangan investasi dan bisnis di 180 negara di seluruh dunia. Nah, kemarin uniknya Kak Biru ini saat pemilihan umum 2024 menjadi panitia yang bertugas di TPS LN Chicago. Jadi nanti Kak Biru akan deep dive lagi mengenai hal-hal tadi. Jadi tanpa menunggu waktu lama, kepada Kak Biru kami silakan. Oke, terima kasih Dila atas kesempatannya. Aku ucapin terima kasih juga buat teman-teman Indonesia Mengglobal yang sudah berkenan untuk mengundang aku hadir ngobrol sama teman-teman. Sebelumnya aku juga mau ngucapin apresiasi gitu untuk semua teman-teman yang join webinar pada hari ini. Berarti kan hari Minggu pagi mau ready ngobrol gitu untuk persiapan masa depan teman-teman. Ini aku salut banget sama semangat teman-teman. Semoga kita bisa saling bertukar pikiran dan saling berbagi semangat setelah ngobrol-ngobrol ini. Jadi sebelumnya tadi udah sempat dijelaskan, perkenalkan nama aku Biru, saat ini lagi ngambil S2 di University of Chicago. Waktu itu LPDP-nya jalur perguruan tinggi utama dunia tahun 2021. Tapi berangkatnya 2022. Next. Ya, jadi I'm so happy untuk bisa sharing apapun pengalamanku, pengetahuan yang aku punya untuk berbagi kepada teman-teman. Jadi feel free nanti kalau ada yang mau ngobrol di akhir presentasi. Next. Nah, sebelumnya aku mau jelasin saat ini selain sebagai award di LPDP, kebetulan aku juga mendapatkan amanah sebagai Vice President Mata Garuda Amerika dan Kanada 2023-2024. Terus di kampusku sendiri saat ini aku juga dapat amanah untuk jadi Vice President di Public Management, jadi kayak asosiasi perkumpulan Public Policy Student di University of Chicago. Nah, kalau LPDP ini kita juga biasanya punya lurah, jadi kayak punya ibarat kata kayak ketua di masing-masing negara atau di masing-masing state. Kebetulan tahun ini juga aku dapat amanah sebagai lurah untuk cabang Midwest, membawahi 13 negara bagian di Amerika Serikat. Dan waktu itu juga bulan lalu juga jadi tim pemilu Indonesia di Chicago. Saat ini juga aku jadi founder Bengkel Policy Podcast. Dan yang paling penting juga aku dapat amanah bareng dengan kuliah itu juga ngelahirin di Amerika. Jadi I also being 24 hours sebagai student dan juga sebagai seorang ibu yang baru gitu. Kenapa aku pengen share ini ke teman-teman? Karena sepanjang ini aku dapat banyak banget pertanyaan dari teman-teman, kekhawatiran dari teman-teman, kira-kira bisa nggak ya kalau pergi ke luar negeri, nanti bisa nggak ya dapat nilai yang bagus? Kalau nanti pergi ke luar negeri, kira-kira bisa nggak ya belajar dengan baik di kampus? Kenapa aku share ini ke teman-teman? Aku pengen berharap teman-teman yang ada di webinar pada pagi hari ini bisa sama-sama men-setting standarnya lebih tinggi lagi gitu. Jadi teman-teman bisa punya tujuan, bukan hanya bisa gimana ya dapat nilai yang bagus nanti di kampus manapun teman-teman akan pergi, tapi teman-teman bisa mulai nyicil dari sekarang mau ngapain aja ya selain nanti sebagai seorang mahasiswa, teman-teman bisa ngapain aja ketika nanti teman-teman diberangkatkan ke negara manapun itu gitu. Next. Nah, kebetulan summer kemarin aku juga keterima untuk magang. Ini bener-bener kompetitif dan selektif banget untuk bisa magang di PBB. Kalau teman-teman tahu, headquarter-nya ada di New York dan juga di World Bank, salah satu institusi terbesar yang ada di Washington DC. Jadi kalau di World Bank ini, kebetulan yang keterima magang itu hanya 10 orang dari seluruh negara yang ada di dunia gitu. Jadi dari 9 orang lain yang keterima itu ada yang datang dari Prancis, dari Switzerland gitu ya, dari Jepang. Benar-benar mereka sangat niat banget untuk spend 4 bulan liburan mereka kerja di World Bank sebagai mahasiswa magang. Nanti kalau teman-teman juga ada yang tertarik buat nanya tentang ini, juga feel free untuk nanya di akhir presentasi. Next, sorry. Nah, tadi kan aku udah sempat ceritain nih, aku selain sebagai mahasiswa, amanah apa aja aku dapetin. Terus aku posisi apa aja aku pegang. Jujur kalau mau jujur-jujuran ini berat banget gitu. Ini tidak semudah yang disampaikan. Apalagi kalau teman-teman juga tahu jadi orang tua baru gitu ya yang nggak ada pengalaman sama sekali dan nggak bisa dipelajarin di Google ngurus anak bayi itu dan sendirian gitu di negara orang jauh dari keluarga itu aja udah satu tantangan yang
yang bener-bener bisa buat depresi gitu sebenarnya, tapi berbarengan lagi dengan mata kuliah yang juga sangat berat gitu. Jadi, kenapa sih kok pengen gitu ya ngelakuin hal ini gitu. Nah, ini aku pengen teman-teman juga sebelum punya keinginan atau punya semangat gitu buat kuliah ke luar negeri yang mungkin kalau teman-teman lihat di media sosial kayaknya enak banget nih jalan-jalan gitu ya, happy-happy sama teman-teman baru gitu. Teman-teman perlu merenung, perlu apa ya, pahamin, perlu perlu yakinin ke diri sendiri bahwa sebenarnya menjadi seorang penerima beasiswa ini bukan bukan suatu amanah yang bisa disepelekan gitu, bagi aku pribadi ya. Jadi instead of teman-teman mikir pleasure apa yang teman-teman bisa dapat dari seorang penerima beasiswa yang diberangkatin ke luar negeri, teman-teman juga bisa mikir ini amanah yang berat banget gitu ya, yang dipercayain ke teman-teman. Misalnya kayak aku sendiri gitu ya untuk University of Chicago. Itu tadi aku sistemnya quarter per 3 bulan. Jadi per 3 bulan tuh harus bayar sekitar 26.000. Jadi kalau dikali 3 per tahunnya LPDP, karena aku dari beasiswa LPDP harus bayar 72.000 cuma untuk biaya kuliahnya doang atau equal sekitar 1,1 atau 1,2 miliar per tahunnya. Sedangkan aku di sini akan 2 tahun. Jadi sekitar 2,4 miliar. Terus living allowance. Jadi kalau teman-teman mau apply beasiswa, biasanya itu tiap bulan teman-teman akan dapat uang saku, uang hidup bulanan. Tergantung dengan negara teman-teman di mana ya. Kalau di Amerika, di Chicago aku dapat 2.200, sekitar 35 juta something gitu per bulan. Ada tunjangan buku, ada tunjangan biaya apartemen dan lain-lain dan aku nggak mau ngitung karena kayaknya itu duitnya banyak banget gitu ya dan dikali tinggal teman-teman kaliin aja per bulan gitu berapa. I mean, teman-teman kalau nerima beasiswa entah sudah dari LPDP, dari Fulbright, dari Chevening, itu teman-teman dapat tanggung jawab, dapat uang banyak banget dipercayain ke teman-teman, di pundaknya teman-teman. Jadi sayang banget kalau teman-teman yang ada di sini ya, kalau teman-teman ada di sini pikirannya hanya gimana untuk mengamankan nilai teman-teman nanti bisa aman, bisa bagus gitu ya. Wah nanti udah mulai, nggak apa-apa, it's okay, ini manusiawi banget itu, pengen jalan-jalan kemana, pengen jalan-jalan kemana gitu. Tapi aku berharap teman-teman di sini bisa lebih mengeksplor diri teman-teman gitu ya, bisa lebih apa ya, memaksa atau apa ya, memperjuangkan gitu kontribusi yang lebih besar lagi sehingga uang segitu banyak yang diamanahkan teman-teman ini akan menjadi worth it dan memang apa ya, teman-teman memang layak gitu untuk dipercaya menjadi penerima beasiswa, memakai uang negara sebanyak ini gitu. Dan jadi kalau teman-teman mikir sebenarnya worth it nggak sih, sebenarnya equal nggak sih kalau kita dapat duit segini banyak hanya disama dengankan dengan nilai yang bagus, nanti teman-teman pulang punya IP bagus gitu ya, terus pernah jalan-jalan ke A, B, C, D, E, F, G, yang mungkin itu hanya efeknya ke teman-teman doang gitu buat foto-foto di sosial media, sama pas nyampe ke Indonesia pas pulang baru deh mikir mau ngapain ya buat Indonesia gitu, mau nyari kerja di mana ya, itu nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau teman-teman juga bisa ngelakuin hal yang lebih besar lagi daripada ini gitu. Next. Ya ini tadi udah aku jelasin duluan deh. Jadi kenapa sih teman-teman, aku percaya juga teman-teman apalagi yang mau join, webinar Minggu pagi ini adalah orang-orang yang benar-benar punya niat tulus gitu ya, benar-benar punya mental pejuang untuk memperjuangkan beasiswa, belajar dengan baik. Jadi aku cuma mau ingetin lagi gitu, akan sangat penting untuk menjadi orang-orang yang memang bisa menggunakan amanahnya dengan baik, in my opinion gitu. Karena nanti teman-teman percaya deh kalau teman-teman udah nyampe ke luar negeri itu godaannya banyak banget, bener-bener godaannya banyak banget. Misalnya, mmm, undangan party, undangan, jalan-jalan ke sana kemari gitu ya, yang nggak habis-habis ya, kadang-kadang teman-teman juga akan susah cara bagi waktunya gimana nih biar tetap bisa belajar, biar bisa berorganisasi, itu akan kesulitan. Adaptasi juga akan butuh effort yang keras gitu ya. Jadi semoga ini teman-teman bisa ingat ini, bahwa teman-teman adalah penerima beasiswa dan dapat amanah yang begitu besar, jadi teman-teman benar-benar harus mempertanggungjawabkan setiap uang-uang yang ditransfer ke teman-teman nanti, gitu. Next. Nah, salah satu yang aku lakuin, yang coba gitu aku lakuin ketika aku masih ada di Amerika sekarang adalah aku coba buat podcast. Kenapa aku buat podcast? Karena aku ngerasa selama aku kuliah di sini, aku ketemu banyak banget teman-teman luar biasa gitu ya, dengan cerita-ceritanya yang sangat inspirasi, dengan kisah perjuangannya, bahkan dengan permasalahan di negara yang mungkin bisa kita aplikasikan di Indonesia gitu. Nah,
ini kan teman-teman kalau nanti nerima beasiswa artinya teman-teman ini punya privilege mewakili anak-anak muda Indonesia lain untuk berangkat ke luar negeri ketemu sama orang-orang hebat ini. Tapi kan akan sayang kalau cerita orang-orang hebat ini cuma sampai di teman-teman doang gitu. Jadi aku makanya pengen buat podcast ini, aku pengen aku jadi jembatan. Jadi aku tahu nih, wah si Dila ini keren banget misalnya ya, teman aku dari Perancis keren banget namanya Dila misalnya gitu. Dia pernah buat project mengatasi malaria di Perancis misalnya gitu. Nah, kalau aku doang yang tahu cerita ini kan sayang. Jadi aku pengen buat podcast biar aku bisa menyuarakan, menyampaikan ke teman-teman lain lagi yang ada di Indonesia tentang ceritanya si Dila dari Perancis ini gitu. Jadi menurut aku media sosial Indonesia apalagi masyarakat Indonesia ini sangat bisa tergolong kategori yang memang pengguna media sosial gitu. Jadi it will be an effective way untuk ngasih tahu informasi-informasi ini ke teman-teman yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini beberapa contoh podcast yang aku buat. Ini kayak teman aku ada dari Meksiko, dari Nigeria, bahkan dia bener-bener teman aku dari Nigeria ini dia berhasil buat impact yang bukan hanya untuk satu desa gitu ya, tapi satu kayak provinsi untuk ngebantu perempuannya bisa sekolah gitu kan bagi bagi kita banyak banget cerita inspirasi dari berbagai macam negara yang kadang tuh nggak pernah kita bayangin ya, oh ada ya cerita kayak gini gitu. Ini juga dari beberapa teman dari India dan lain-lain. Nah, selain itu, next. Tujuan aku juga buat podcast ini adalah aku kaget gitu loh teman-teman. Teman-teman juga nanti pasti akan ngalamin. Kalau nanti teman-teman pergi ke luar negeri, ternyata banyak banget ya orang-orang Indonesia yang keren-keren gitu. Orang-orang Indonesia yang mungkin udah lama nggak pulang ke Indonesia, udah jadi diaspora Indonesia gitu ya, menetap mungkin dia kerja di negara Amerika misalnya atau di negara Australia atau dimanapun itu dan udah lama nggak pulang, mungkin dia juga kangen tentang Indonesia, mungkin dia juga pengen udah menggunung gitu, apa yang mau diceritain gitu ya tentang um, keluh kesah dia selama menjadi diaspora. Jadi aku juga kaget gitu, ada banyak banget cerita yang luar biasa, perjuangan orang-orang Indonesia yang luar biasa. Akhirnya aku juga pengen podcast ini menjadi tempat, menjadi ruang untuk menceritakan para pejuang kita, para pejuang tanah air yang lagi ada di luar negeri. Ini kayak salah satu contohnya ada Pagita, kalau teman-teman tahu Pagita Wirjawan ya pasti juga teman-teman tahu. Dan di sebelah Pagita ini salah satu contohnya dia adalah PhD nuklir di Amerika. Jadi dia lagi berusaha keras gimana caranya suatu hari nanti Indonesia bisa mampu punya PLTN pembangkit tenaga listrik nuklir. Saat ini kan kita belum punya. Dan dia ngerasa sangat sedih karena dia merasa dia berjuang untuk hal yang baik, tapi ternyata memang memang mungkin negara kita belum terlalu bisa beradaptasi dengan nuklir gitu ya, mungkin mahal atau mungkin kayaknya bahaya nih pakai nuklir di Indonesia. Jadi ada banyak banget kisah yang bisa disampaikan ke teman-teman gitu. Jadi makanya aku terinisiasi untuk melakukan kegiatan ini sebelum aku kembali ke Indonesia. Next. Ya, ini sedikit cerita juga. Salah satu yang menarik adalah ketika jadi tim pemilu, ternyata teman-teman bukan hanya di Indonesia aja yang pemilunya penuh dengan dinamika, di luar negeri juga pemilunya sangat-sangat variatif ya ceritanya gitu. Nano-nano juga di sini. Jadi di sini tuh kita sangat biasanya akan oprek, akan buka seleksi gitu. Biasanya dipilih 10 orang. Kalau di Indonesia apa ya sebutannya? Kayaknya lagi viral ini KPPSLN ya, yang kayaknya langsung langsung jadi orang kaya gitu kalau KPPSLN idaman apa pekerjaan idaman semua orang kayaknya gitu kan. Nah, kalau di sini cukup cukup memusingkan karena kita orang Indonesianya terbatas gitu, tapi kita juga kalau jadi tim panitia ini misalnya Midwest, jadi aku mengurusi 13 negara bagian. Ini teman-teman, ini juga salah satu ada cerita yang menarik adalah jadi waktu itu ketika 10 Februari kalau di Amerika coblosnya. Waktu itu tuh ada 3 orang, satu orang anak mahasiswa, dia dari, Ohio kalau nggak salah, sekitar 4 jam dari tempat pencoblosan. Dia beneran naik bis sendiri, naik kereta sendiri, hanya untuk ke KJRI Chicago. Kebetulan waktu itu dia nginep di tempat aku ya, karena, cuma semalam, kalau nginep di hotel kan mahal. Nah, ternyata dia itu tunanetra ya, teman-teman. Jadi dia tuh benar-benar nggak bisa ngelihat. Jadi dia benar-benar naik bis selama 4 jam, bahkan nyasar. Jadi dia naik perjalanannya harus 4 jam, jadi hampir satu satu hari full. Cuma karena keterbatasan penglihatan gitu ya, hanya demi mencoblos. Dan ini juga aku kayak terinspirasi banget bahwa
ada banyak banget teman-teman Indonesia yang memang masih sangat mencintai tanah air walaupun dia lagi nggak ada di Indonesia gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa semangat lagi kalau untuk apply beasiswa gitu ya, lebih semangat lagi mikirin mau ngelakuin kontribusi apa gitu buat negara kita sehingga perjuangan orang-orang yang kayak gitu tadi tidak akan sia-sia gitu ke depannya. Ini sekilas foto-foto aja pas pemilu kemarin. Alhamdulillah lancar. Cuma ya memang sangat penuh dinamika gitu. Next. Nah, ini mungkin teman-teman juga sempat bingung gitu ya. Kayaknya banyak banget nih apa amanahnya, tanggung jawabnya gitu. Terus gimana caranya bisa manage academic workload? Karena nggak bisa dipungkiri juga bahwa beban akademik di luar negeri dimanapun itu tuh berat dan juga teman-teman pasti perlu beradaptasi lebih kan karena bahasanya juga udah beda, sistem pengajaran juga mungkin beda gitu ya. Jadi yang pertama saran dari aku adalah teman-teman bisa mulai ngelis atau ngespesifikin tanggung jawab masing-masing role. Karena aku yakin teman-teman nanti kan pasti role-nya akan banyak kan. Role teman-teman sebagai mahasiswa, role teman-teman sebagai misalnya sebagai bagian dari organisasi, role teman-teman sebagai bagian dari komunitas atau dari bagian tim riset misalnya. Itu teman-teman coba pisahin tanggung jawab dari masing-masing role yang teman-teman punya. Yang kedua, abis selesai pisahin role-nya, teman-teman bisa mulai bagi nih list urgency sama list non urgentnya gimana. Jadi nggak mesti semuanya dikerjain dalam satu waktu gitu. Bisa dibuat list prioritasnya dulu untuk membantu teman-teman. Yang ketiga nih, ini tergantung ya ke pribadi masing-masing. Tapi kalau aku orangnya sangat pelupa. Jadi caranya gimana kalau teman-teman pelupa? Aku biasanya saat ini masih pakai cara konvensional gitu, pasti pakai kayak setting alarm di Google Calendar. Jadi satu hari sebelumnya jadi bisa ngerimain teman-teman untuk apa ya deadline yang akan datang gitu. Aku udah coba nih kayak pakai notes gitu, cuma tetap aja kan notes kayak nggak ada yang pop up gitu reminder ya tetap aja lupa terus. Jadi teman-teman bisa cari cara untuk mengatasi kelemahan teman-teman itu seperti apa dalam memanage akademik teman-teman. Yang berikutnya adalah international student. Aku yakin di negara manapun itu namanya kita ada privilege bagi international student pakai office hour. Ini kenapa biasanya untuk teman-teman yang takut gitu ya, untuk teman-teman yang takut untuk nanya ke dosen di kelas, dilihatin teman-teman lain gitu, teman-teman bisa ngikutin office hour, jadi one on one dengan dosennya, lebih pribadi dan gak mesti malu sama teman-teman lain. Terus juga bagi teman-teman yang kalau misalnya belajar di apartemen ngantuk, mungkin bisa migrasi gitu, tinggal belajar di perpus dari pagi sampai malam, karena biasanya kalau di luar negeri itu perpustakaannya sangat nyaman, fasilitasnya juga banyak, dan biasanya buka 24 hours gitu. Dan juga bisa, biar nggak terlalu bebannya terlalu banyak, bisa do one difficult thing per day gitu. Next. Build professional network, simple aja. Teman-teman kan ada banyak banget diaspora Indonesia. Teman-teman bisa ikut kegiatan Indonesia yang ada di negara tujuan nanti. Terus kalau di Chicago itu kita punya, aku juga pengen tetap teradap apa ya, tetap expose dengan agama Islam gitu. Jadi aku ikut komunitas pengajian misalnya gitu untuk sebagai kesempatan juga ketemu sama orang-orang Indonesia yang udah puluhan tahun gitu tinggal di luar negeri, bisa bisa bangun di jaring dari situ. Terus teman-teman juga bisa ikut jaring internasional dari kampus teman-teman gitu ya. Kayak ada kegiatan International House Student atau misalnya kegiatan sosial gala atau career development teman-teman bisa ikut juga. Dan juga biasanya ada program mentorship, teman-teman juga bisa ikut untuk bisa bonding secara lebih deep lagi networkingnya sama orang-orang yang bisa support teman-teman kira-kira di beberapa waktu ke depan. Next. Ya, ini terakhir sedikit pesan aja gitu kan. Jadi kayak aku suka quotes ini. Jadi most of the things worth doing in the world had been declared impossible before they were done. Jadi gimana pun misalnya teman-teman aku yakin banget kalau misalnya mau apply beasiswa ini pasti banyak banget kegalauan-kegalauan yang muncul gitu ya di benak teman-teman. Bisa nggak ya ini bisa nggak ya kekhawatiran yang tiba-tiba banyak banget. Jadi no worries. Semuanya pasti bisa dijalanin dan udah banyak yang ngebuktiin bisa. Jadi teman-teman yang ada di sini juga pasti bisa untuk ngejalanin dan ngebuktiin ya. Gitu. Hmm, next habis kayaknya. Oke, thank you dan good luck teman-teman. Kalau nanti teman-teman di perjalanan juga ada yang mau nanya gitu, karena aku yakin pasti banyak banget, apalagi kalau mau ngisi aplikasi untuk magang di UN atau di World Bank gitu kan, ngisi aplikasinya pasti banyak banget pertanyaan yang membingungkan. Feel free juga untuk nanya aku langsung di Instagram aku, Biru Anjani. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Kak Biru atas pemaparan materinya yang keren banget. Ternyata apa yang saya sebutin tiga di depan itu belum ada apa-apanya dibanding semua pengalaman yang telah Kak Biru jalani. Jadi di sini bisa saya simpulkan ada beberapa poin yang sangat menarik. Yang pertama, kalau kita mau menjadi awardee dari beasiswa apapun itu, kita harus set goal yang lebih luas, lebih dalam lagi. Jadi jangan terpaku sama nilai ya. Sayang banget duit 1M, 2M yang diinvestasikan ke kita, tapi kalau kitanya cuma ngejar nilai aja di sana. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya menjadi awardee, langsung aja coba magang, langsung ikut lomba, konferensi, dan lain sebagainya karena akan sulit banget untuk diulangi lagi kesempatan tersebut. Dan di sini Kak Biru juga menceritakan bahwa awal mula membangun eh, bengkel policy adalah karena sayang banget ya kalau ilmunya cuma dipakai, cuman bisa didapatkan sama Kak Biru. Jadi nggak ada salahnya untuk share ke teman-teman yang lainnya yang belum berkesempatan ke US sehingga punya motivasi yang jauh lebih besar. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau jadi awardee, saya suka banget sama statement yang ini. Jangan cuma lihat keuntungan seperti nanti dapat bulanannya berapa, terus jalan-jalannya gimana, fit IG-nya lebih bagus atau enggak. Tapi harus lihat apa yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita. Jadi penting banget ya bahwa awardee LPDP ini maupun awardee beasiswa lain, semuanya tuh nggak cuma indah di depan layar, tetapi juga banyak banget perjuangan di belakang layarnya. Nah, sebelum saya kasih pertanyaan ke teman-teman, saya sebenarnya ada pertanyaan pribadi ke Kak Biru. Seperti yang Kak Biru jelaskan sebelumnya, bahwa menjadi intern di UN dan World Bank itu tuh nggak mudah. Kira-kira apa sih tips dan trik yang Kak Biru jalani selama ini sehingga bisa terpilih ke dalam 10 orang beruntung tersebut? Oke, Dila, thank you pertanyaannya. Teman-teman, menurut aku yang paling penting adalah cari networking, bukan untuk bantu masukin magang ya, tapi kita kadang butuh untuk tahu orang-orang Indonesia yang ada di lembaga tersebut, itu penting banget untuk bisa ngasih masukan ke kita secara spesifik, kira-kira apa yang harus kita lakukan di esai kita misalnya atau di personal statement kita, yang membuat kita bisa diterima seenggaknya untuk next step, misalnya dipanggil interview gitu. Karena ilmu-ilmu itu semua nggak akan ada kalau teman-teman googling, cari di Google gitu. Jadi makanya penting banget untuk nanya ke orang-orang yang udah pernah atau lagi kerja di instansi itu untuk nanya masukan atau bahkan minta mereka untuk jadi guarantee pemberi rekomendasi buat aplikasi teman-teman gitu dia. Oke, terima kasih banyak Kak Biru. Jadi nggak cuma cari di internet ya Kak ya, tapi langsung cari ke orang-orang langsung yang bekerja di sana. Nah, sebelum saya mau baca pertanyaan, mungkin ya, kalau teman-teman mau nanti nanya, silahkan ajukan pertanyaannya di kolom chat, atau mungkin bisa raise hand, kapan lagi bisa bicara langsung sama Kak Biru. Jadi, teman-teman semuanya yang ingin menjadi award di LPDP atau ingin melanjutkan studi ke Amerika, boleh langsung follow @Indonesia Mengglobal dan @usaid.teman LPDP supaya nggak ketinggalan informasi lebih menarik lainnya. Oke, di sini kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh raise hand atau boleh langsung pertanyaannya di kolom komentar. Oke, di sini udah ada Iqbal Tanjung. Halo Kak Iqbal. Halo, selamat pagi Kak Enta sama juga dan Kak Biru. Pagi Kak Iqbal. Ya, izin bertanya ini sama Kak Biru. eh, jadi sekarang ini kan kalau LPDP sedang menunggu pengumuman tahap administrasi ya. Jadi tanggal 1 Maret nanti sama saya juga daftarnya di PTUD. Nah, kira-kira tips dari Kak Biru untuk mempersiapkan interview itu seperti apa ya? Soalnya kan dari akan ada dari apa 2000 esai, 2000 kata 2000 karakter esai yang kita bikin, itu kan possibility pertanyaannya itu akan banyak sekali dan bagaimana kita articulate itu dengan baik nantinya gitu kan karena saya merasa saya coba lihat-lihat pertanyaan-pertanyaannya kok kayak belum nempel gitu di saya gitu ya kayak susah gitu mengartikulasikannya mungkin boleh diberi tipsnya sama satu lagi mohon izin eh, jadi kan kalau Kak Biru tadi ininya kontribusinya membentuk sebuah podcast ya.
podcast mengumpulkan kolek cerita-cerita orang-orang yang inspirasional, kemudian supaya bisa diakses oleh banyak orang lain, bisa jadi menjadi benchmark ya masing-masing orang di sektornya. Nah, kalau saya ini kemungkinan saya sudah kerja di sebuah institusi ya, mungkin kontribusi saya itu nantinya eh, ngebantu ngebikin policy gitu yang ada hubungannya dengan institusi saya. Mungkin bisa di Kak Biru memberi point of view ya. Kira-kira apa sih yang bisa saya kembangkan gitu? Karena kalau berpikir sendiri itu rasanya kayak mandek gitu. Terima kasih Kak Biru. Oke, langsung aku jawab, Dila? Ya, oke, thank you, Iqbal atas pertanyaannya. Good luck dengan, interviewnya nanti. Mungkin saran dari aku yang pertama adalah, mmm, coba pikirin, buat cerita spesifik mungkin yang hanya Iqbal Tanjung doang yang punya, gitu. Jadi karena Iqbal harus sadar gitu ya akan compete dengan banyak banget orang nanti di apalagi di interview dan mungkin, ini juga ada poin luck ya. Mungkin nanti si interviewernya ini Iqbal mungkin gilirannya udah sore gitu, misalnya udah jam 5 udah jadi kandidat terakhir yang mereka interview dan pasti ini manusiawi banget, mereka pasti udah capek gitu. Jadi kalau Iqbal buka pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang sangat general gitu, itu first impression-nya akan nggak dapet. Jadi mereka akan, "Ya udahlah ini udah sama." Ini sangat-sangat manusiawi gitu, orang pasti udah capek dengerin, apa ya, motivasi-motivasi orang dari pagi gitu yang mirip-mirip-mirip gitu. Jadi buka atau buat cerita sekarang, coba cari cerita yang kira-kira spesifik banget dan kira-kira bisa diingat sama orang lain. Terus yang perlu dihindari juga, hindari keyakinan bahwa yang keren itu adalah ketika bisa melakukan sesuatu yang besar. Karena menurutku itu juga nggak terlalu baik, karena it sounds, apa ya, nggak realistis gitu. Langsung fokus aja, misalnya kamu kerja di instansi A sebagai apa misalnya, aku nggak tahu, misalnya buat project tentang Mmm, pendidikan yang equal di daerah Ciamis atau di daerah, Bulukumba misalnya gitu. Langsung highlight aja gitu. Jadi masukin Bulukumbanya, masukin projeknya apa, jadi orang itu akan lebih mau dengerin cerita kita ketika cerita itu semakin spesifik. Dibandingin kayak jadi dibandingin kamu ngomong, "Saya pengen, benerin pendidikan untuk Indonesia yang lebih baik, biar Indonesia ini ke depannya bisa menjadi generasi emas bla bla bla," itu akan bosen banget dengernya ketika daripada kamu meng-highlight, "Ya Bu, waktu saya jadi, project manager selama 6 bulan misalnya di daerah Atambua," misalnya NTT, "saya melihat potensi masyarakat Atambua ini bener-bener sangat besar tapi masih belum jadi perhatian pemerintah, karena waktu itu saya buat project A, B, C, D, E, F, G," nangkep ya? Jadi kayak spesifik mungkin. Dan yang berikutnya adalah, coba untuk juga udah tahu informasi secara detail di negara tujuan yang mau kamu datengin. Karena pertanyaan yang lumayan menjebak adalah misalnya tanya tentang living allowance. Misalnya ya, cukup nggak kira-kira nanti kamu kalau kuliah di sana? Tapi kalau misalnya kamu jawab, ya Bu, insya Allah cukup, saya bisa kok ngatur keuangan. Menurut aku tuh itu nggak terlalu ready ya. Lebih baik kalau kamu bahkan udah punya detail list um, rincian keuangan bayangan misalnya kalau kamu ke Inggris, kalau daerahnya atau misalnya ke Glasgow gitu. Jadi Glasgow itu rata-rata rent sekian, Bu. Terus misalnya uang uang telekomunikasinya sekian, transportasinya sekian. Jadi probability uang hidup yang saya butuhkan selama menjadi mahasiswa di sana adalah misalnya 1.000, tapi LPDP nanti ngasih uangnya 1.500. Jadi ini saya yakin cukup, Bu, dengan probability seperti ini. Sedetail mungkin. Dan yang ketiga juga, kebiasaan Indonesia ini masih sering bertele-tele gitu kalau ngejawab sesuatu. Jadi intinya adalah BA, tapi untuk nyampe ke A itu kayak panjang banget prolognya. Jadi diubah, aku lupa deh kalau paragraf itu apa ya, deduktif atau induktif, aku lupa. Jadi jawaban, misalnya kamu ditanya apa, jawabannya langsung kamu jawab. Nggak usah pakai kata-kata pengantar dulu. Nanti kalau emang masih banyak waktunya ya feel free untuk nambahin kata-kata pemanis ya. Tapi make sure dia langsung ngerti jawabannya tuh apa, gitu. Oke, ada lagi nggak ya pertanyaan tadi? Apa sudah menjawab? Eh, sudah dijawab semua nih, bahkan beyond expectation ya. Eh, ada juga saya sangat apresiasi sama coba jawab pertanyaan langsung gitu ya. Jadi kan
lagi apa nih lagi merangkai kira-kira pertanyaan ini jawabnya seperti apa ya. Bener tuh kepikiran untuk di depannya dikasih bridging dulu apa segala macam. Ternyata kayaknya emang lebih bagus kalau langsung dijawab gitu ya Kak ya. Karena mereka karena bukan kamu doang yang diinterview oleh mereka Iya. gitu. Jadi iya, jadi pasti mereka udah capek. Jadi kalau udah terlalu banyak gimmick, bukan gimmick ya, kayak prolog di depannya, bahkan takutnya mereka nggak akan nangkep atau bahkan pas kamu nyampe ke bagian intinya, mereka udah nggak konsen nih, udah mikirin, aduh berapa lagi ya kandidat habis ini atau whatever gitu. Jadi make sure langsung aja di depan. Oke Kak. Saran dari aku. Oke, baik terima kasih Kak Biru. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Kak Biru. Jadi tadi Kak Biru bilang bahwa rencana kontribusi dibuat spesifik mungkin, begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan nanti yang diberikan. Jadi nggak perlu terlalu membuat intro yang panjang, yang manis ya, tapi langsung aja ke intinya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Teman-teman boleh raise hand untuk yang ingin bertanya atau taruh di kolom komentar. Oke, di chat udah ada beberapa pertanyaan, saya bacain ya. Halo Kak Biru, saya Alisa. Mau tanya terkait kontribusi untuk Indonesia. Gimana sih cara buat set goals untuk jangka long termnya yang realistis, tapi tetap ada impact yang besar. Kebetulan aku backgroundnya konsultan hukum, dan karena kerjaanku banyak membuat regulasi dan pemerintahan, aku kepikiran ambil public policy juga. Oke, Kak Biru silahkan dijawab. Wow, lumayan berat nih pertanyaannya. Jangka long term yang realistis. Sebentar aku pikir dulu. Sebenarnya menurut aku itu nggak ada pembeda ya antara impact yang kecil atau impact yang besar. Apapun yang teman-teman lakukan itu pasti akan membawa impact perubahan yang bermakna gitu buat Indonesia. Jadi mungkin saran aku adalah, sorry, tadi namanya siapa ya? Eh, Alisa, Kak. Alisa bisa fokus di apa yang Alisa udah lakuin sekarang. Kalau memang mau fokus ya masih linear gitu dengan jalur misalnya sebagai konsultan hukum. Mungkin mulai dicari lagi daerah-daerah mana atau spesifik project atau sebagai expert apa yang mau Alisa dalemin setelah Alisa pulang dari luar negeri gitu. Dan impactnya apa buat Indonesia? Misalnya pengen jadi konsultan hukum yang expert di intellectual property misalnya gitu ya, atau misalnya di bidang environment, konsultan hukum di environment. Terus bisa lagi dibedah misalnya Alisa ini misalnya pernah ditempatin project di daerah A, B, C, kira-kira bisa ngelihat gak sinkronisasi atau linearitas permasalahan yang ada di berbagai macam daerah ini apa, dan kira-kira ini kayaknya masalahnya belum disentuh nih atau masih kurang nih perhatian dari pemerintah. That's why kamu mau ngambil peran di situ gitu. That's why kamu mau dalamin ilmu lebih dalam lagi di bidang ini biar kamu bisa menjadi salah satu orang yang memperhatikanlah masalah tentang bidang ini gitu dari secara perspektif hukum ya. Kan hukum kan luas banget ya. Jadi mungkin Alisa menurut aku saran terbaik adalah lebih di kerucutin lagi gitu. Pakar hukum yang di bidang apa yang mau kamu jalanin dan seberapa pentingnya gitu peran itu dibutuhkan oleh Indonesia saat ini gitu. Oke, udah dijawab sama Kak Biru. Tadi Kak Biru juga bilang yang menekankan jangan hukum secara luas, tetapi cari spesifiknya kemana. Apakah hukum perdagangan dan lain sebagainya. Dan kita harus juga cari tahu kira-kira kasus mana nih nanti yang akan kita solve isunya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas antusiasme dan pertanyaannya. Tapi sayang banget karena pemateri kedua sudah ada bersama kita dan waktunya juga udah mepet banget teman-teman. Nanti pertanyaan berikutnya teman-teman bisa langsung taruh di kolom chat ataupun bisa langsung DM Kak Biru Anjani. Nanti akan Kak Biru bales ya. Siap, siap, aman. Oke, terima kasih banyak Kak Biru. Malam-malam sudah meluangkan waktu dari US untuk Indonesia. Semoga lancar studinya, lancar juga Amin. kegiatan-kegiatan lainnya termasuk Bengkel Policy. Oke, Thank teman-teman semua. you. Kedepannya akan ada mentorship dan PhD program yang akan membantu teman-teman yang ingin melanjutkan studi di berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Jadi nantinya teman-teman bisa langsung mendaftar saat open rekrutmennya sudah dibuka. Nah, nanti teman-teman nggak cuma untuk S2 nih, tapi ada juga untuk S3 dan dibantu sama menti-menti dan mentor
yang telah berpengalaman. Jadi bisa jadi orang-orang yang telah memiliki banyak poin di CV, terus udah lulus beasiswa, nanti akan menjadi mentornya teman-teman. Oke, informasinya nanti bisa didapatkan di @Indonesia Mengglobal. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pemateri kedua kita, di sini kita sudah ada bersama Kak Sergi Taslo. Halo Kak Sergi, Halo, selamat pagi. selamat pagi. Saat ini sedang di mana Kak? Kalau tadi Kak Biru kontribusinya mengglobal ya dari US, saya sekarang di taraf lokal nih, dari pelosok timur Indonesia. Oke, lengkap ya. Ada yang dari US, ada yang dari bagian timur Indonesia. Jadi sekarang jam 11 kurang ya, Kak Sergi? Iya, kurang 5 jam 11 di Kota Kupang. Oke, nah sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kita boleh ya teman-teman, kita dokumentasiin dulu sebelum Kak Biru istirahat dan sebelum Kak Sergi melanjutkan materinya. Oke, operator, apakah bisa dibantu? Nah, teman-teman sambil menunggu operator, boleh dinyalain kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan di grup. Kalau misalnya nggak sempat pakai virtual background, nggak apa-apa ya tanpa virtual background. Tapi kapan lagi bisa foto satu frame bareng Kak Biru dan Kak Sergi. Oke, udah ready. Yang lainnya, oke. Boleh spotlightnya dimatiin dulu, Kakak Admin? Oke, saya sambil cek ya, apakah teman-teman sudah menyalakan kameranya. Oke, di slide pertama masih ada yang belum ya, teman-teman. Sambil kita tunggu, mungkin sambil siap-siap. Dan teman-teman yang udah nyicil pertanyaan untuk Kak Sergi, nanti bisa langsung ditaruh pertanyaannya di kolom chat. Kalau misalnya untuk Kak Biru, boleh sambil nulis di sini aja, nanti akan teman-teman panitia compile dan dikirimkan ke Kak Biru. Siapa tahu Kak Biru pas lagi senggang, nanti akan jawab pertanyaannya di Instagram Story ya. Oke, di akhir sesi nanti kita juga akan mendengarkan pemaparan materi dari Kak Sergi dan tentunya juga akan belajar IELTS bareng. Kurang lengkap apa lagi ya acara pada pagi hari ini? Kayaknya lengkap semua dari kontribusi, persiapan LPDP, sampai belajar bahasa Inggris. Oke, kayaknya udah lumayan banyak yang udah nyalain kameranya. Boleh dibantu, teman-teman operator? Oke, dalam hitungan ketiga ya. Slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2. Oke, ada yang baru nyalain kamera. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita mulai ke acara berikutnya ya. Kak Sergi tadi udah ngasih spoiler bahwa sudah kembali ke Indonesia dan telah memberikan kontribusinya untuk daerah timur. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu siapa sih Kak Sergi Taslulu ini dan sekarang tuh kesibukannya apa? Jadi Kak Sergi adalah alumnus LPDP di program Master of Arts in TESOL di Michigan State University. Jadi nggak kaleng-kaleng ya teman-teman pemateri kita hari ini. Jadi setelah menyelesaikan studinya, Pak Sergi kembali ke Indonesia Timur dan mengabdikan dirinya sebagai dosen bahasa Inggris di Widya Mandira Catholic University Kupang. Nggak berhenti di sini, jadi Kak Sergi juga memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris di Indonesia dan menjadi tutor bahasa Inggris di berbagai platform daring. Jadi tanpa menunggu waktu lama lagi, waktu dan tempat kami silakan. Oke, baik Kak Fadila. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Kak Biru Anjani dari Timur Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman Indonesia Mengglobal untuk kesempatan emas ini. Ini sudah beberapa kali biasanya saya diundang jadi pembicara. Sebelumnya izin boleh saya share screen? Oh oke, bisa. Thank you. Oke, baik teman-teman.
Nah, ini materi yang disodorkan untuk saya ya dari teman-teman Indonesia Mengglobal ya. Jadi kita kalau tadi kita mendengarkan Kak Biru berbicara tentang bagaimana apply LPDP, bagaimana tips dan trik untuk lolos. Nah, saya juga salah satu mentor di Tibra yang kita tuh meng-assist, membantu banyak sekali siswa di Indonesia, bagaimana menulis esai, bagaimana mock up interview dan lain sebagainya. Nah, setelah kita berbicara tentang LPDP, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kesempatan untuk memperolehnya, nah mari kita bicara tentang kontribusi, ya. Kita bicara tentang kontribusi. Dan again, kalau kita bicara kaitannya dengan kontribusi, setiap orang memiliki bidangnya masing-masing dan kontribusinya tentu juga berbeda-beda. So, seperti saya, orang TESOL, kontribusi saya adalah mengajar bahasa Inggris dari level TK hingga perguruan tinggi dan selama ini sudah hampir belasan tahun saya malang melintang mengajar GRE. Kalau kalian tahu GRE, Graduate Record Examination, saya juga mengajar IELTS, TOEFL IBT dan lain sebagainya di Indonesia. Dan terlebih khusus di bagian Indonesia Timur, ini adalah satu-satu kepedulian saya karena realitasnya adalah banyak guru yang belum berkualitas di Indonesia bagian timur terlebih khusus. So, saya ingin berkontribusi terhadap pendidikan dan khususnya pengajaran bahasa Inggris atas dasar alasan-alasan tadi itu ya. Dan ini juga ya kontribusi saya ini juga didasari oleh alasan saya untuk kembali mengabdi membangun daerah. Ingat setelah kita studi memperoleh ilmu, pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya, kita harus kembali ya. Jangan tertarik dengan yang namanya tawaran bekerja di luar negeri. Saya waktu itu sempat mendapatkan tawaran untuk bekerja di luar negeri sebagai interpreter, penerjemah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tapi atas dasar passion saya, ketertarikan saya, misi suci hati saya untuk membangun kualitas pendidikan di daerah, saya kembali ke daerah timur untuk membangun dari timur untuk Indonesia. Oke, nah ada beberapa faktor teman-teman yang turut berkontribusi untuk mempengaruhi atau menghambat kualitas pendidikan di Indonesia, terlebih khusus Indonesia Timur ya. Kalau teman-teman di sini ada yang dari daerah timur, kalian tahu bahwa masih banyak ke daerah di pelosok Indonesia Timur yang belum menerima pendidikan yang layak. Hal ini bisa kita lihat dari akses menuju sekolah, serada dan prasarana, ketersediaan kualitas guru, ya, dan juga kondisi pendidikan yang masih sangat memprihatinkan. Selain hal-hal tadi, juga faktor ekonomi tentunya juga turut berkontribusi untuk menambah buruknya kualitas pendidikan di Indonesia Timur. Nah, jadi sebagai award di LPDP, kita ini terpanggil, ya, terpanggil untuk setelah kita peroleh dana yang diberikan oleh pemerintah, which is dana itu dana masyarakat ya, kita harus kembali berkontribusi untuk membangun daerah. Jadi jangan seperti tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh terkecoh dengan peluang-peluang karir internasional yang memang ada baiknya juga, tetapi paling tidak ya we care so much about education, so that's why we have to go back to our hometown untuk membangun dari daerah. Selanjutnya teman-teman, ada juga hal-hal lain yang turut berkontribusi mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan terlebih khusus di Indonesia bagian timur dan saya yakin juga masih ada banyak di bagian barat ya. Dan ada beberapa provinsi dengan presentasi penduduk buta huruf yang cukup tinggi. Ini memang agak menggelitik ya, miris, tetapi ini adalah faktor ya. Ini adalah elemen yang perlu jadi bahan atensi kita bersama bahwa sebagai insan LPDP kita perlu berkontribusi sekecil apapun itu sehingga kontribusi kita itu bisa turut paling tidak kalaupun tidak 100% setidaknya bisa memberi andil untuk bisa turut mengurangi faktor apa namanya rendahnya kualitas SDM terlebih khusus pendidikan. Dan ini adalah presentasi beberapa provinsi di Indonesia bagian timur yang memang masih cukup butuh sentuhan ya selain dari pemerintah juga sentuhan otak-otak teman-teman yang kelak bisanya akan menjadi award di LPDP untuk turut berkontribusi mengimprove atau meningkatkan kualitas pendidikan di beberapa provinsi ini. Nah, selanjutnya, mengapa saya tertarik dengan TESOL ya, Teaching English to Speaker of Other Languages?
Dari kecil, saya selalu tertarik dengan yang namanya bahasa Inggris. Dan waktu saya kecil itu ada salah satu cerita unik ketika ada bule datang di kota saya ingin berkomunikasi dengan si bulenya, tapi saya tidak tahu bahasa Inggris. Jadi saya cuma taunya I don't know ya. Padahal sebenarnya pronunciation-nya bukan I don't know gitu. I don't know gitu. Dan ketertarikan itu akhirnya menjadi motivator bagi saya untuk belajar bahasa Inggris. Saya juga biasa mengikuti lomba pidato bahasa Inggris, debat bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman tertarik di dunia CISOL, kalian juga memiliki peluang karir secara internasional dan prospek pekerjaan. Jadi, saya walaupun saat ini tinggalnya di Kota Kupang, di NTT, tapi saya juga mengajar online. Ada satu course di Michigan State yang saya assist profesornya. Itu kursnya namanya EPIC Course. Jadi, saya mengajar siswa dari berbagai negara gitu. Ya, jadi itu adalah salah satu peluang karir secara internasional yang bisa teman-teman dapatkan kalau kalian mengambil major TESOL ya untuk orang-orang bahasa Inggris di sini ya. Selain itu pengembangan diri, self development. Jadi peluang mengetahui dan menguasai bahasa Inggris ini akan membuat kita lebih berkembang dari berbagai segi dan kita bisa punya peluang selain peluang karir, kita juga bisa punya peluang untuk berinteraksi, berkolaborasi dengan orang dari berbagai negara, which is of course untuk menjembatani itu keahlian dan kemampuan kita untuk menguasai bahasa Inggris adalah mutlak dibutuhkan. Next, selain itu ya ada keterampilan interpersonal dan komunikasi. Ya, intrapersonal dan komunikasi. Jadi karena ketika kita mengajar orang dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, budaya, bahasa, lifestyle dan sebagainya, we get to know them. Kita menjadi tahu karakter mereka seperti apa, budaya mereka seperti apa, cara mereka berbicara, aksen mereka, dan lain sebagainya. Dan disitulah kemampuan intrapersonal kita dibentuk selain kemampuan komunikasi. Nah, kalau kalian major di bagian TESOL juga, ini akan mengajarkan kalian tentang bagaimana menguasai teori-teori yang kekinian, yang up to date, terlebih khusus dalam hal pengajaran bahasa Inggris. Karena tidak semua teori dalam bahasa Inggris itu up to date, apalagi di tengah gencarnya pembelajaran online saat ini. Sebagai seorang yang major di bidang TESOL, kita juga perlu tahu nih strategi, metode, teori-teori yang kekinian yang sekiranya bisa kita pakai untuk mengajar di dalam ruang lingkup baik secara offline maupun online. Dan benefit lainnya adalah kita bisa berpeluang untuk berkolaborasi dengan teman-teman TESOL di mana saja. Oke, mau dari Amerika, mau dari Brasil dan lain sebagainya. Kita bisa peluang ini juga bisa memungkinkan dan membuka kesempatan bagi kita untuk melakukan riset bersama, kolaborasi riset. Nah, bagi teman-teman yang awam di bidang ini, saya sedikit menjelaskan ya, apa itu CISOL, ya, mengajar bahasa Inggris kepada penutur bahasa lain. Dan kualifikasi ini membantu Anda sebagai guru untuk memiliki pengetahuan yang lebih dan mengetahui lebih tentang bagaimana berinteraksi dengan orang dari berbagai macam latar belakang yang berbeda. Juga kita akan diajarkan cara mengajar ya. Karena tidak semua I believe ya, semua orang bisa mengajar, semua guru bisa mengajar, tapi tidak semua guru bisa mengajar dengan baik, bisa mengajar dengan mudah dicerna, bisa mengajar dengan mudah dimengerti. Nah, di bidang ini kalian akan diajarkan tentang bagaimana sih trik, bagaimana sih tips, cara-cara kita mengajarkan siswa agar mereka cepat paham dari materi yang complicated jadi simplify, kita memudahkan materi itu agar mereka lebih paham dan mengerti materi yang diajarkan. Nah, ada perbedaan CISOL, TESOL, TEFL, dan CELTA. Kalau misalnya kalian belum familiar dengan ini ya, di dunia CISOL ini ada perbedaannya. Jadi CISOL itu mengajar bahasa Inggris kepada penutur bahasa lain. Again, seperti tadi saya katakan bahwa kalian akan memiliki peluang andil karir secara internasional. Jadi setelah misalnya kuliah di USA, Australia dan lain sebagainya, kalian bisa memilih untuk mengajar tidak saja di Indonesia, tapi mungkin bisa mengajar di Thailand, Malaysia dan lain sebagainya. Tapi again, kontribusi. Balik lagi ke kata tadi, kontribusi. Harus berkontribusi untuk membangun Indonesia.
Nah, TESOL ini mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. TESOL ini biasanya populer di Kanada, yang mana Kanada itu bahasa Inggrisnya itu aksennya itu sama dengan bahasa North American. Oke, kalau di soal TOEFL itu uh, eksklusif sekali ya, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris North American. Kalau IELTS itu dia lebih inklusif dalam artian aksennya itu bisa terintegrasi berbagai aksen dari berbagai negara. Tetapi kalau untuk TOEFL, teman-teman, kalau yang mau tes TOEFL itu dia sangat eksklusif sekali. Materinya itu berbau budaya Amerika, listening juga aksennya berbau Amerika dan lain sebagainya. Nah, ini juga ya TOEFL dan CELTA. Kalau CELTA itu lebih ke sertifikat pengajaran bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalnya kalian teman-teman sudah punya sertifikat pengajaran bahasa Inggris seperti saya, ya, kalian bisa punya peluang kesempatan untuk mengajar orang dari berbagai negara, ya, luar negeri. Bisa mengajar orang Malaysia, mengajar kawanan Upin Ipin di Malaysia, boleh. I'm kidding. I mean the students, okay? Peran penting bagaimana menentukan kontribusi sebelum mendaftar beasiswa dan menjalankan kontribusi pasca studi. Nah, teman-teman, seperti tadi saya katakan bahwa saya juga salah satu mentor di Tibra, yang mana kita tuh membantu LPDP candidates untuk esai, kita review esai, kita mock up interview dan lain sebagainya. Jadi sebelum studi, kita tuh harus bisa menentukan target kita sesuai ekspektasi. Kira-kira kemampuan saya seperti ini mampu tidak saya nanti untuk menyingkirkan kompetitor lain? Jadi kita harus bertanya nih, what sets me apart from other candidates? Apa yang membuat saya itu berbeda dengan kandidat lain? Tentunya hal-hal itu berkelindan dengan yang namanya leadership skill. Oke, kemampuan leadership skill. Ingat LPDP itu pintar saja nggak cukup. Pintar saja tidak cukup. Kita tuh harus punya kemampuan kepemimpinan, uh, aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, itu yang akan jadi nilai plus di mata LPDP. Mengatur tujuan yang jelas, clear purpose sesuai rencana studi. Jadi misalnya kalian mau pilih misalnya bidang hukum, manajemen, ekonomi, dan lain sebagainya, kita tuh sudah jauh-jauh hari sudah harus punya clear purpose. Seperti tadi saya lihat ada satu klien di chat, metode SMART-nya tadi ya, specific, measurable, achievable, relevant, and time bound. Itu sudah kita harus setting dari awal bahwa setelah ini saya akan harus menjadi seperti ini. Saya akan berkontribusi di bidang ini dan ini adalah spesifikasi kontribusi saya untuk masyarakat. Again, pola pikir kita itu harus community service or community oriented, not self oriented. Ingat itu ya, community service, community oriented. Jadi clear purpose ini akan mendrive kita, men-trigger kita untuk ke depan kita memiliki tujuan yang jelas sesuai rencana studi kita. Hal selanjutnya, teman-teman harus menentukan dan memilih kampus tujuan studi, bidang studi dan lama studi. Oke, ingat, kalau jauh-jauh ke luar negeri, saya tidak sarankan pilih yang cuma setahun, kurang pengalaman nanti ya, kurang kesempatan untuk nanti traveling around the city ya, untuk experience what the city has to offer to you. Oke, jadi saran saya pilih yang 2 tahun untuk yang master ya. Kalau 1 tahun itu terlalu cepat dan Anda tidak akan punya andil banyak untuk karena begini ya, memang tujuan utama kita adalah untuk studi, tetapi kan tidak akan ada waktu holiday kan, libur. Jadi kita harus manfaatkan itu untuk traveling juga. Ya healing lah, healing tipis-tipis, kalau kami orang timur bilang healing tipis-tipis gitu. Oh, mau healing tebal-tebal juga boleh, tapi intinya pada ini adalah tujuan utama kita adalah untuk studi, lulus, kembali dengan visi, tujuan yang jelas, mau kerja di mana, mau berkontribusi di bagian di bidang apa, seperti apa, dan siapa saja target audiensnya kita. Nah, selanjutnya pasca studi. Oke. Nah, ternyata teman-teman, setting goals is not just about pre-study ya. Bukan hanya tentang sebelum studi, itu kita harus sudah bisa setting goals. Setelah studi, kalau kita setting goals, ini akan membantu kita untuk mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan. Oke.
atau misalnya dunia-dunia yang teman-teman geluti, ya, saya tidak tahu bidangnya beda-beda ya. Karena kita tidak bisa nafikan bahwa yang namanya permasalahan itu akan selalu terjadi dalam bidangnya kita masing-masing. Ya. Contoh misalnya di dalam dunia pendidikan, mungkin Anda sebagai seorang guru atau dosen, Anda sudah mengajar dengan metode yang bagus, manajemen kelas yang bagus, tetapi at the end of the day, mahasiswa dan siswa belum mengerti. Itu adalah permasalahan. So, tantangannya balik lagi kepada bagaimana kita bisa mencapai the end goal of teaching, which is comprehension. Tujuan akhir dari pengajaran itu adalah pemahaman. Apa gunanya kita mengajar kalau at the end of the day siswa keluar ruangan dan mereka pening, pusing nih, waduh dosennya ngajar apa ya? Gurunya ngajar apa tadi? Saya bingung loh materinya. So, peran kita sebagai guru, tenaga pengajar atau apapun itu, mentor, ya, tutor dan lain sebagainya itu untuk menyederhanakan materi, ya, mengajar dengan menggunakan metode yang up to date, yang kekinian, metode yang tidak old school, ya seperti yang dipakai oleh minta maaf dosen-dosen dahulu yang mereka itu masih gagap teknologi. Nah, kita di era kekinian itu perlu harus bisa mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Nah, selain itu, saya juga biasa diundang oleh Atlas, sudah 3 kali diundang untuk jadi pembicara untuk para guru bahasa Inggris di seluruh Indonesia. Melalui webinar dan seminar, jadi saya ajarkan tentang penggunaan metode, cara manajemen ruangan kelas seperti apa, penerapan metode pembelajaran yang student centered itu harus seperti apa, bukan teacher centered. Oke? Selanjutnya, teman-teman, nah, rencana kontribusi saya juga pasca studi adalah seperti yang sudah sedikit disentil tadi di awal. Saya sudah membantu banyak siswa di seluruh Indonesia melalui pengajaran TOEFL, IELTS, GRE, dan English for Academic Purposes. Nah, selain itu, waktu interview LPDP, saya katakan kepada LPDP bahwa salah satu misi saya adalah mengajar anak-anak di daerah saya, mengajar bahasa Inggris secara gratis. Jadi saya punya platform English for Free for Kids. Terkadang saya mengajar secara online dan terkadang in person. Jadi setiap Sabtu atau Minggu itu saya selalu mengajar anak-anak secara gratis, tidak dibayar. Ya, Bapak Ibu bayangkan ya, mulia sekali kan. Jadi pikirkan tentang kontribusi itu, it's not only about money, it's about service. Okay, it's about benefiting other people in such a good way. Jadi kita tidak hanya boleh berpikir tentang saya ingin mendapatkan beasiswa LPDP untuk traveling around the world, see some wonderful people, meet some new and interesting people over there, but it's also about your contribution. So you have to go back, contribute to your community. Jadi kita harus kembali untuk berkontribusi dan seperti tadi saya bilang tadi, saya mengajar itu gratis tidak dibayar. Anda bayangkan di tengah kesibukan saya mengajar secara gratis, which is itu langka sekali dilakukan oleh orang pada umumnya. Tantangan terbesar bagi Wardi LPDP dalam berkontribusi. Nah, disiplin ilmu yang masih asing nih, contoh ya, ada teman saya itu bidangnya neuroscience. Nah, kendalanya dia bilang begini, tidak semua rumah sakit memiliki functional magnetic resonance imaging. Saya bukan orang kesehatan, tapi paling tidak Anda sudah bisa punya general picture, gambaran umum bahwa ini tantangannya, disiplin ilmu yang masih asing. So, saran saya pilih disiplin ilmu yang linear. Oke, kalaupun nanti kalian memilih disiplin ilmu yang masih asing, kalian harus baca peluangnya ke depan. Jangan sampai nanti ilmu kalian ke depan itu tidak terpakai, atau ketika kalian kembali ke Indonesia pun, bidang ilmu kalian itu belum bisa ditunjang oleh teknologi yang up to date, teknologi yang sophisticated untuk bisa mendukung keilmuan atau expertise Anda. Oke? Minimnya ketersediaan lapangan kerja, ini salah satu hal yang memang tidak bisa dinafikan ya. So, instead of mencari kerja, teman-teman, setelah kita kuliah di luar negeri, kembali, bagusnya kita membuka lapangan kerja bagi orang lain. Oke, sekecil apapun. Ketika misalnya kita dalam usaha mencari kerja dan belum menemukan yang terbaik versi kita sesuai bidang studi kita, I think it's better to build our own company. Lingkungan yang kurang kondusif dan mendukung. Nah, salah satu contoh sederhananya begini ya, kalau di US, Taman Biru tahu ya, kalau saya di Michigan tuh lewat dari jam 11 itu kalau kita ribut akan ada polisi yang mampir, ada keributan.
Nah, kalau di sini terlebih kami di wilayah timur, orang party itu sampai pagi musiknya bumbang-bumbang dan lain sebagainya, bombastik dan lain sebagainya. Jadi kita itu terganggu. Nah, teman-teman mungkin ya mengalami hal yang sama ya, lingkungan yang kurang kondusif, jam di mana kita tuh harus produktif, ada tetangga yang ribut, bising dan lain sebagainya. Dan itu fakta yang tidak bisa kita nafikan dan harus diterima. Dan paling tidak kita harus bisa mampu mengadaptasikan diri sesuai dengan sikon yang ada. I think that's the best way. Tantangan. Ada juga Sorry Kak tantangan. Sergi. Iya, Ya, waktu untuk yang PPT pertama sudah habis. Boleh dilanjut ke yang oke. belajar IELTS? Iya, Oke. terima Terima kasih kasih. sudah di-remind ya. Karena waktunya singkat, teman-teman. Nah, ini tadi bidang yang saya ampu selama ini ya, IELTS. Saya sudah mengajar IELTS lebih dari 5 tahun. Nah, karena IELTS speaking ini ya, IELTS pada umumnya ada skillnya banyak, ada 4. Jadi karena waktunya terbatas, saya hanya akan bahas speaking, teman-teman. Nah, ingat IELTS ini salah satu tiket emas bagi Anda untuk kuliah di luar negeri. Selain untuk apply LPDP ya. Nah, tetapi juga tidak menutup kemungkinan saat ini kalian juga bisa apply pakai Duolingo juga. Ya, ada beberapa kampus di luar yang sudah menerima itu. Nah, tetapi karena ini high stakes standardized test, kita perlu tahu nih tipenya seperti apa, tipsnya seperti apa, trik yang harus kita lakukan dan lain sebagainya. Nah, ini overview-nya. IELTS speaking itu ada 3 bagian. Ya, there are 3 parts. Part 1 is about you, and part 2 is about an individual long term. So you're gonna be asked a lot of questions about. Those are the really simple questions, but you also have to be able to navigate your best answer in order to answer those questions. And part 3 is the continuation. So you're gonna be talking about more general questions related to part 2. Di bagian ketiga ini kalian akan ditanya tentang apa yang sudah kalian bicarakan di part 2. Nah, ini bagaimana di-assess. Saya tidak akan dive into the details of it karena waktunya ya. Jadi kita dinilai itu dari berbagai elemen, yaitu coherence, vocabulary, stressing, accuracy. Kalau kalian mau belajar IELTS lebih detail lagi, nanti belajar dengan saya. What is the examiner looking for? Oke, apa yang dicari sih dari examiner buat dari kita sebagai examinee? Oke, nah jadi ada hal juga yang dicari, ada juga yang tidak dicari. How British or American your accent is. It's not really important. You can use either British or American, or you can use either Indonesian accent as long as you're understood by the examiner. Oke, next, ini yang dicari nih di dalam IELTS nih. Speaking terlebih khusus. How well you communicate through spoken English. So at some point you have to have the ability to communicate through spoken English. Jadi kemampuan berkomunikasi ini sangat amat penting, teman-teman. Ada yang mungkin dia merasa minder, waduh saya speakingnya kurang bagus. Practice. Okay. Temukan teman yang punya passion, minat belajar yang sama, dan practice every single day. How well you deliver and extend your answer. Oke, jadi tidak sebatas kita tuh menjawab, tapi kita harus memperluas jawaban kita. How fluent you are. Fluency itu matters, ya fluency matters karena itu akan mempengaruhi dampak penilaian. Nah, kebetulan saya juga punya pengalaman jadi assessor IELTS. Ya waktu itu ada entering mahasiswa masuk ke kampus. Dari kita tuh dipercaya, orang TESOL dipercaya jadi penguji IELTS untuk para mahasiswa itu ya. Jadi I know how to assess the students. How well you organize your answer, flexibility of using vocabulary, and how accurate your pronunciation is. Akurasi pronunciation-nya. Jadi ketika kita berbicara harus clear, clarity-nya itu perlu di dalam IELTS speaking. Nah, ini tips dan strategi untuk IELTS speaking, teman-teman. Don't memorize answer. Don't use big and unfamiliar words, and you have to use a range of grammatical structure. And don't worry about your accent. Again, as I told you before, accent really doesn't matter. You can use Indonesian accent as long as you're understood by the examiner. Pause to think. Nah, ini strategi. Jadi kita jangan terbata-bata, terburu-buru, and at the end of the day, kita melakukan kesalahan dalam berkomunikasi. Ada celah, ada waktu yang harus kita yang harus kita beli untuk memikirkan bagaimana jawabannya. Avoid using fillers. Fillers itu seperti Anda bicara sedikit lalu I'm going to talk about dan lain sebagainya. Fillers itu mengganggu sekali, mengganggu fluensi, mengganggu komprehensi, mengganggu kenyamanan pendengar. And your answer and smiling helps pronunciation.
Ya, jadi seperti Kak Fadila ya, harus bicara sambil sesekali itu smile. Jangan mukanya kram seperti punya banyak utang gitu. Memikirkan tentang masalah keluarga, masalah dengan pasangan dan lain sebagainya. Jadi moodnya juga harus bisa ya enak. Sehingga dia turut membantu pronunciation. Try to avoid repeating the words using an examiner's question and use your own words to show examiner your full ability. Oke, jadi ini kaitannya dengan parafrase satu kata. Jadi kalau kalian teman-teman yang sudah pernah les satu kursus IELTS pasti tahu itu parafrase itu apa. Oke, next. Kita juga harus bisa jawab sedetail mungkin. Tetapi di part 1 itu tidak boleh terlalu panjang jawabannya. Part 2 kita boleh berelaborasi menggunakan konjungsi, menggunakan idioms. Part 3 itu lebih more abstract. Ya, jawaban kita tuh harus lebih detail in a more great in-depth conversation. Nah, tenses teman-teman ya yang bukan orang bahasa Inggris harus tahu ya kata kerja, tenses dan lain sebagainya. Biasanya beda antara misalnya kata kerja past tense dengan present dan future dan lain sebagainya. Ketika kita menggunakannya dalam bentuk konteks kalimat juga berbeda. Dan again, jawaban kita itu harus align dengan pertanyaannya. Jangan sampai pertanyaannya what kind of music do you like? Kita jawabannya I am liking atau I don't like sport dan lain sebagainya. Itu namanya go off topic gitu ya. So kita juga harus memperhatikan kira-kira verb tense yang dipakai ini apa di sini. Di part 2 juga. Nah, kita akan diberikan cue card. Ya, ada cue card, ada pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Which is pertanyaan itu simple sekali seperti makanan favorit, sport, dan lain sebagainya. Tapi kita perlu harus bisa mengelaborasi topik itu jadi 2 menit speech. 2 menit berbicara. Jadi ingat, 4 pertanyaan kita elaborasi jawaban kita dan di dalamnya kita harus bisa menggunakan vocabulary yang advance, kita harus menggunakan idiom, kita harus juga pay attention kepada struktur pola kalimat yang baik dan benar tanpa harus melakukan kesalahan misalnya lexical choices-nya, vocabulary choices-nya, atau grammatical structure-nya harus benar sehingga nanti at the end of the day kita bisa menjawab pertanyaan itu sesuai ekspektasi si eksamin. Oke, create a good first impression. Tidak ada orang yang ingin kalian misalnya di interview, kalian adalah orang kedua dari terakhir dan kalian muncul dengan muka masam. Jadi first impression matters ya. Seperti kalian mau bersolek untuk bertemu gebetan, awalnya kalian harus ya make up dikit gitu ya. Pasang kacamatanya dulu seperti Kak Fadila ya dan yang lain. Dandan dulu yang cantik gitu ya. Itu impresi awalnya ya. Jadi harus juga be straightforward and give common answers. Sama seperti Anda berbicara dengan teman. Jadi tidak usah neko-neko gitu. Kalian tahu neko-neko kan? Saya tidak tahu artinya. Nah, answer in brief. Untuk part 1 ini kita boleh elaborasi tapi tidak boleh terlalu panjang. We can do so in part 2 and 3. Nah, ini praktisnya, saya rasa materinya agak banyak ya, agak keterbatasan waktu. Some don'ts-nya, ini yang tidak boleh teman-teman lakukan di dunia IELTS speaking. Do not prepare and rehearse your answer. Karena ini tidak akan membantu ya, karena kalian sudah siapkan template-nya bahwa saya harus menjawab dengan pola seperti ini. Saya tidak menyarankan ini. Yang harus kalian prepare adalah stok vocabulary yang banyak di otak, kemampuan memahami tata bahasa, kemampuan berkomunikasi. Do not go off topic and don't say I don't know. Kalau kalian bilang well I don't know, itu menandakan dan mengindikasikan bahwa you come to the room unprepared, which is that really big matter. Okay. So juga jangan berbicara sangat pelan sekali, yang mana nanti Anda susah dimengerti. Don't be a perfectionist. Nobody's perfect, right? Tidak ada orang yang sempurna. So take it easy. Ya, ada beberapa hal yang sebagai tambahan dari yang tidak boleh kalian lakukan. Don't speak very softly, don't be scared, don't give yes or no answer. Jangan pertanyaannya do you like music? Jawaban yes I do, atau yes atau no I don't. Lalu that's it, cukup. Kita harus bisa elaborasi, oke? Dielaborasi lagi. Dan kalau misalnya saya mengajar kalian, saya akan ajarkan bagaimana cara mengelaborasi jawaban. Nah,
sedikit praktis boleh ya? Mungkin satu pertanyaan boleh? Karena saya sudah jelaskan strateginya. Boleh, kita tidak punya cukup waktu untuk saya taruh di breakout room. Boleh, Kak Fadila, saya ini topiknya tentang hometown. Oh, boleh Kak, boleh. Boleh, boleh dipraktiskan ya. Oke, nomor satu nih. Can you tell me about your hometown? Oke, kalau tadi ada yang menyimak, dia pasti tahu cara menjawab. Ini part satu ya. Boleh saya call Rizky Amalia, coba. Rizky Analita, how do you answer this question? Coba Anda bagaimana menjawab pertanyaan ini? Part satu. Hello, Halo. is it me? Yes. Okay. I'm gonna tell you about my hometown. My hometown is in Tulungagung, East Java. Uh, it's kind of like seaside town. It's not pretty cool there, but it's not really hot also. But it's just so, and the weather is just so nice. I love my hometown. Oke. Yang lain? Coba sekali lagi. Siapa lagi yang bisa? Catur Priyo. Catur Priyo mana? Catur. Ini anak didik saya nih kemarin TOEFL nih. Catur. Catur Priyonya ada? Tadi dia ada dong. Catur. Atau Santa Clara. Coba Santa Clara. How do you answer this question? Bagaimana menjawab pertanyaan ini? Tidak ada yang berani nih. Waduh, gimana nih mau interview LPDP kalau nggak berani? Oke. Oke, kalau tidak ada, it's okay ya, karena ini bukan kelas IELTS, tapi setidaknya saya sedikit memberikan gist, ya, general picture bahwa oh IELTS speak ini seperti ini gambarannya. Nanti kita masuk ke segmen, kalau kalian nanti belajar lebih detail, kalian akan disuguhkan tentang bagaimana mengerjakan reading, listening, writing, ya, dan lain sebagainya. Tapi ini sekiranya gambaran umum tentang IELTS speaking. Buat teman-teman yang sudah familiar dengannya, mungkin ini bukan hal baru ya. Tapi teman-teman yang belum familiar, this is something that you have to navigate. Oke, karena IELTS itu tidak gampang. Bahkan orang bahasa saja ada yang kesulitan mencapai skor 6,5. Oke, jadi jangan pernah di underestimate bahwa wah, ini cuma IELTS kok, menurut saya gampang nih IELTS cuma ngomong-ngomong ya, cuman disuruh menulis dan lain sebagainya. Again, karena ini adalah high stakes standardized test, kita harus tahu ya, selain tips, selain strategi, kita harus tahu bagaimana memanage waktu untuk bisa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik in a given time. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya berikan pagi ini kepada teman-teman semua. Again, kalau ingin belajar tentang esai LPDP, belajar mock up interview LPDP, belajar IELTS, TOEFL, you can study with me. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Fadila. Baik, terima kasih banyak Kak Sergi atas materi yang sangat bermanfaat, nggak cuma tentang kontribusi, tapi ternyata tadi sampai praktis ya, bagaimana menjawab pertanyaan IELTS. Jadi di sini saya mau summarize sedikit. Di sini saya suka banget tadi Kak Sergi menyatakan bahwa saya loh mendapatkan pekerjaan di Amerika, tentu gajinya lebih besar ya. Di sana di Amerika dengan keuntungan dan lain sebagainya, tetapi memilih untuk kembali ke Indonesia. Karena bagaimanapun mendapatkan beasiswa tentu gara-gara dulunya tinggal di daerah timur, mengangkat isu daerah timur, jadi kembali harus memberikan kontribusi. Dan tadi kita mendapatkan tips bagaimana cara menjawab IELTS, yaitu tentu dengan memberikan impresi yang bagus, tersenyum, menjawab langsung ke poin, dan kita harus memiliki banyak vocabulary yang bisa kita gunakan. Nah, teman-teman, saya mau mengingatkan dulu bahwa series webinar antara Indonesia Mengglobal dan USA Teman LPDP ini akan ada setiap bulannya. Dan ini untuk spoiler, di bulan depannya pada tanggal 9 kita akan ada webinar episode ketiga yaitu menaklukkan seleksi bakat skolastik. Jadi nanti akan belajar juga bagaimana ngejawab soal matematika, verbal, dan logika. Nah, sebelum ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk mengisi form evaluasi yang telah saya kirimkan sebelumnya, yang ada di chat maupun di grup kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bertanya, boleh langsung raise hand ataupun memberikan pertanyaan di kolom chat kita. Oke, sambil tunggu yang raise hand. Oke, udah ada. Saya bacakan dulu yang sudah ada di chat ya. Di sini tadi banyak banget yang bertanya.
Di sini ada dari Kak Yuni. Selamat pagi, Kak. Perkenalkan saya Yuni dari Surabaya. Saya punya background dulu sekolah di kesehatan dan bekerja di bidang perbankan. Kemudian sambil bersekolah mengambil manajemen. Kak, kalau dengan keadaan seperti ini, apakah bisa untuk mengikuti program LPDP? Saya sudah nyaman bekerja di perbankan. Oke, boleh dijawab, Kak Sergi? Oh, oke. Pertanyaannya bagus ya. Oke, again, tergantung purpose atau tujuan Anda. Misalnya ke depan Anda mau beralih profesi, misalnya mau menjadi dosen, saya sarankan untuk memilih jurusan yang linear. Tetapi kalau misalnya Anda tidak ingin bergelut di dunia akademik, boleh Anda memilih jurusan lain. Tetapi sebelumnya Anda juga sudah harus bisa baca buklet LPDP karena agak ribet kalau misalnya nanti kita mau pindah jurusan. Biasanya harus atas izin LPDP. So, baca dulu panduan terkait bagaimana nanti linearitas jurusan itu berdampak kepada pilihan karir Anda ke depan. Kalau misalnya Anda sudah merasa nyaman dengan pekerjaan yang sekarang, saya sarankan juga hal lainnya adalah misalnya kita memilih jurusan yang tidak linear dengan S1. Tantangannya adalah nanti kalian akan disuguhkan ilmu-ilmu baru, which is kalian tidak punya basic atau dasar di dalamnya. Nah, ketika kita mengambil jurusan yang linear, kita kita sudah akan punya basic nih. Contoh misalnya saya orang bahasa Inggris ya, saya belajar tentang grammatical structure. Ketika kuliah S2 pun ada mata kuliah yang advance yang kaitannya dengan grammatical structure. Jadi nanti di situ saya sudah punya basic. Nah, itu akan ada kemudahannya di situ. Nah, ketimbang kita misalnya mengambil jurusan lain, which is mungkin kita tidak familiar atau kita hanya familiarnya dengannya, misalnya melalui mendengarkan ceramah dan lain webinar dan lain sebagainya, akan ada kendalanya tersendiri bagi kita. So, pikirkan tentang konsekuensinya, pikirkan tentang peluang karirnya ke depan, pikirkan juga tentang nyaman tidak nanti saya belajar ilmu ini. Dan kira-kira saya mau kontribusi ke masyarakat dengan ilmu ini seperti apa ke depan? Bisa menjawab? Oke, jadi harus banyak riset ya. Kira-kira ke depannya mau jadi apa, terus apakah LPDP memperbolehkan. Nah, LPDP sebenarnya membolehkan kita untuk lintas jurusan, tetapi teman-teman harus ada landasannya, harus ada benang merah kenapa memilih di jurusan tersebut. Oke, kita lanjut ke yang raise hand. Di sini ada Kak Emita Duisda. Boleh Kak langsung bertanya? Oke, terima kasih Kak Fadila. Selamat siang Kak Sergi. Perkenalkan nama saya Mita dari Surabaya. Oh, jadi gini Kak, yang mau saya tanyakan itu, apakah untuk kontribusi itu harus terlalu besar ya Kak? Kan rencana itu saya kontribusinya itu ingin, saya kan backgroundnya guru bahasa Inggris ya Kak. Saya ingin mengajar bahasa Inggris di tempat lingkungan saya tinggal, karena di lingkungan saya tinggal itu saya rasa mereka kemampuan bahasa Inggrisnya itu masih kurang. Jadi nggak terlalu besar menurut saya. Apa bisa ya Kak untuk kontribusinya itu. Terima kasih. Oke. Ketika kita berbicara tentang kontribusi, yang tidak boleh kita lupakan adalah achievable and attainable, ya, mampu diraih, mampu digapai, dan tidak perlu harus kita memulai dari skala yang besar. Kita boleh mulai dari kontribusi yang sifatnya kecil seperti tadi saya jelaskan kisah saya bahwa saya mulai dari mengajar anak-anak secara gratis, tidak dibayar gitu. Nah, itu kontribusi yang di mata LPDP mereka melihat bahwa ini mulia sekali hati Anda nih. Sampai saya ditanya oleh interviewer bahwa yakin Anda mulia sekali hatinya mau mengajar secara gratis, buang-buang waktu loh. Dia sengaja mancing saya seperti itu. Jadi karena Anda juga orang bahasa Inggris, kontribusi itu yang sederhana dimulai dari lingkungan sekitar Anda belajar, mungkin Anda bisa seperti tadi mengajar anak-anak dulu dan itu salah satu kelebihan yang harus Anda bawa yang bisa membuat Anda berbeda dengan kandidat lain. Jadi paling tidak LPDP melihat bahwa orang ini melakukan sesuatu untuk masyarakat, dimulai dari membangun komunitas di sekitarnya. Nah, selain itu, kalau misalnya Anda mau berpikir tentang jangka menengah ke depan terkait kontribusi, pikirkan tentang misalnya Anda mau bangun satu platform belajar bahasa Inggris, Anda mau berkolaborasi dengan siapa, target audiensnya siapa, ya tujuannya untuk apa.
Dan itu semua itu dilandasi, dibungkus atas dasar ketertarikan dan passion Anda untuk membangun kualitas pendidikan, terlebih khusus pengajaran bahasa Inggris di lingkungan Anda tinggal saat ini. So, konklusinya adalah kontribusi itu tidak harus yang besar, yang mulus-mulus, yang tidak realistis. Boleh at some point kita boleh mengawang secara kontribusi itu untuk mencuri hati interviewer, tapi yang small, achievable atau attainable itu akan lebih termakan. Ya, small, achievable, measurable, and attainable. Terima kasih Kak Sergi. Sama-sama Kak, sukses ya. Terima kasih Kak. Oke, teman-teman, kalau misalnya mau bertanya, masih bisa raise hand untuk satu pertanyaan lagi. Kalau misalnya malu, mungkin bisa langsung taruh pertanyaannya di kolom chat. Oke, ternyata udah ada pertanyaan. Di sini dari Kak Muren. Oke, dulu saya kuliah di jurusan Rekayasa Pertanian dan sekarang 2,5 tahun bekerja di konstruksi oil dan gas perkapalan. Saya ingin melanjutkan kuliah di jurusan yang berhubungan dengan pekerjaan sekarang. Tolong bantu tips dan trik untuk aplikan LPDP dan university dengan case lintas jurusan seperti saya. Jadi agak mirip ya sama yang tadi. Oh, oke. Saya rasa saya sudah sedikit memberi penjelasan yang tadi ya. Oke. Nah, begini Kak, riset dulu. Riset dulu kampusnya negara-negara mana. Again, kalau saya secara personal, pilihan negara ini juga atas dasar ketertarikan sendiri. Tentunya didasari oleh saya pikirkan tentang, oh kalau saya belajar di kampus ini, kelebihannya ini. Kampus ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Nah, juga saya berpikir juga ya jauh-jauh saya ke Amerika saya harus pilih negara bagian yang ada saljunya ya maklum ya. Itu salah satu tujuan selain tujuan akademik tadi. Nah, untuk lintas ilmu, disiplin ilmu ya yang tidak linear seperti itu, saya rasa fine-fine saja. Intinya Anda harus siap dengan konsekuensi yang tadi saya jelaskan itu tadi bahwa nanti Anda harus berhadapan dengan ilmu yang sama sekali mungkin ada brand new-nya ya, novelty dimensionnya, dimensi kebaruannya untuk Anda yang harus bisa Anda mampu untuk mengatasi kesulitan dan tantangan-tantangan tersebut. Tetapi selebihnya ya untuk kampus, saya tidak tahu Anda mau kuliah di kampus mana, tetapi tolong nanti di riset dan lihat juga list kampus yang ada di LPDP. Karena percuma pada akhirnya kalau misalnya Anda mau pilih kampus ini tapi tidak ada di list LPDP. Oke, jadi pastikan dulu negara mana yang Anda mau tuju, lalu kampus mana masuk tidak dalam daftar atau list LPDP. Gitu. Setelah itu baru nanti Anda riset lebih detail terkait fakultinya, program studinya, QS rankingnya dan lain sebagainya. Cukup ya Kak? Oke, terima kasih banyak Kak Sergi atas pemaparan materinya. Mungkin saya mau dengarkan closing statement dari Kak Sergi untuk menyemangati teman-teman semua yang mau mendaftar OPDP dan kembali memberikan kontribusi. Oke. Em, sukses itu ada tantangannya. Dan ada penghalang, ada aral dan rintangan dan keterbatasan. Kalau Anda lahir dan besar di daerah timur seperti saya, banyak sekali keterbatasan, tetapi yang perlu Anda lakukan adalah harus punya militansi diri dan militansi iman. Militansi diri kaitannya dengan tidak saja Anda harus cerdas, Anda harus bisa sigap mencari informasi, tetapi juga harus punya militansi iman, karena pada akhirnya semesta layak dan Tuhan yang akan menentukan layak tidak kita berada di posisi itu. Dan yang terpenting adalah kita harus tetap rendah hati untuk terus belajar dari orang lain, jangan pernah menyombongkan ilmu yang kita miliki, dan kalau sudah kita miliki ilmu itu, saatnya kita kembali untuk bermanfaat bagi banyak orang karena sebaik-baiknya orang adalah mereka yang bisa memberi dampak positif, bermanfaat, dan berbaik hati bagi kebaikan banyak orang. Semangat terus ya teman-teman. Oke, luar biasa sekali ya closing statement-nya. Jadi teman-teman harus ingat lagi
apa sih yang membuat kita berada di suatu posisi, dan jangan lupa bermurah hati, memberikan kontribusi dan memberikan pelayanan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Terima kasih banyak untuk Mbak Biru dan Kak Sergi yang sudah meluangkan waktunya pada webinar pada pagi hari ini. Teman-teman semua juga terima kasih telah hadir dan meluangkan waktunya di weekend yang mungkin teman-teman bisa dipakai untuk tidur, laundry, dan lain sebagainya. Demikianlah webinar Mengglobal dengan LPDP episode 2, Kontribusi untuk Indonesia. Bulan depan kita akan ada webinar Mengglobal dengan LPDP episode 3, Menaklukkan Seleksi Bakat Skolastik. Jadi langsung aja teman-teman stay tune di Instagram @Indonesia Mengglobal. Happy weekend!